Selamat sore. Sore Selamat Mas Yos. sore. Gini. Kalau misalnya ditanya, lu lagi sibuk apa sih gitu, lo akan jawab gimana? Sibuk apa ya? Kalau sibuk tuh kayak kerjaan kali ya maksudnya. Aku sehari-harinya jadi praktisi wellness, kesehatan holistik. Oke. Nama modalitinya Access Consciousness. Oke. Ada 3 modality nih yang lagi ku praktekin. Namanya Access Bars, Energetic Facelift, sama Body Process. Oke. Gitu. Akses. Sehari-hari begitu. Gitu. Berpraktek. Berpraktek tuh maksudnya apa sih? Berpraktek. Oke, jadi aku tuh bisa ngasih sesi. Satu sesi full sekitar 1 jam. Ada tempat praktekku di daerah Pondok Labu. Aku ngikut satu wellness studio. Oke. Di situ 3 hal yang kusebutkan tadi bisa dicobain di situ kalau berminat. Oke, sih. Kalau mau sebutin nama studionya boleh, studio. Oh, Asana Wellness Studio. Oke. Kalau knowledge 101 gitu ya. Oke. Access bar itu apa sih? Oke, aku jelasin dulu ya. Jadi dari si nama payungnya itu Access Consciousness nih. Dia tujuan utamanya adalah sebenarnya untuk menaikkan kesadaran kita sebagai manusia, menumbuhkan consciousness itu apa ya? Kesadaran juga ya, sama ya gitu. Nah, ada banyak tools yang diajarin, kebanyakan untuk diri sendiri, tapi ada juga yang bisa kita pakai untuk bantu orang lain. Nah, 3 dari yang banyak itu adalah si bars, facelift, dan body process itu tadi. Nah, masuk ke barsnya nih. Jadi bars ini adalah hal pertama yang aku pelajarin juga. Oke. Aku awal tertariknya sama si Access Consciousness itu karena ngedenger temanku nyobain bars. Katanya cuma dipegang-pegang doang di kepala, tapi habis itu dia bisa relax, dia bisa tidur, gitu kan. Penasaran dong, pengen nyoba juga. Oke. Tapi pertama kali nyobain modalitinya Access, malah bukan Access Bars, karena aku nggak ngerti. Jadi ada sebuah acara bernama Symphony of Possibilities. Aku pikir di dalamnya ada bars. Aku nggak ngerti kalau itu nama modalitas juga. Oke. Karena kan kayak Symphony of Possibilities tuh kayak kata-kata bahasa Inggris aja gitu. Pikir tuh tema sebuah acara gitu, ku pikir kan. Ternyata bukan. Ternyata Symphony of Possibilities. Nyobain bareng Mbak Aci itu. Oke. Terus setelah dicobain kok sensasinya lucu. Iya. Jadi di sana itu bukannya diajarin sesuatu, tapi malah ditanya-tanyain kayak lagi ada problem apa nih yang mau dibongkar apa diberesin gitu. Terus sama fasilitatornya di depan kayak dikasih pertanyaan pancingan. Gitu, misalnya ada yang bilang, aku punya problem kerjaan nih, aku perlu terus dia nanti bakal ngebongkar kayak hal-hal yang ngebuat kamu pusing atau ngebuat kamu apa, mau nggak kalau dihancurkan dan dibatalkan gitu. Mau gitu. Terus dia akan kayak ngebersihin gitu kan. Nah, waktu dia ngebersihin itu, walaupun tujuannya bukan aku, maksudnya itu bukan problem aku, tapi itu aku tuh ngerasa sensasi di kepala tuh kayak kepalaku tuh kayak buku dibuka gitu loh. Gitu. Kayak ada halaman yang lagi dibuka. Tiap kali dia ngebersihin gitu. Padahal dia tuh orang yang cerita itu orang bukan orang kamu. Nggak kenal juga peserta lain. Salah satu peserta lain. Gitu. Benar. Di situ aku penasaran. Berapa orang sih itu tuh peserta? Belasan ya kayaknya. Lupa. Itu deh. Nyobain itu. Terus tahu dong, oh ternyata bars itu bukannya ini, tapi ini temennya gitu. Pengen nih nyobain atau belajar. Waktu itu aku nggak ngerti, ternyata nyobain dan belajar itu ada 2 hal yang berbeda. Habis itu aku langsung belajar nih. Oh gitu. Langsung belajar si bars ini, tapi terjadinya kayak 6 bulan kemudian baru belajar. Oke. Nah, di situ aku tahu, oh ternyata bars itu metode yang dipakai buat ngebantu orang yang punya mental block, punya stress level tinggi,
anxiety, creative block, dan apapun yang berhubungan dengan mind. Kalau ada yang ingin dilepasin, itu bisa dibantu pakai bars. Dan belajarnya gampang, cuman sehari, pagi sampai sore, disentuh-sentuh di titik di kepala. Efeknya emang relaxing sih, gitu. Nah, dan setelah belajar pun udah bisa langsung certify jadi praktisi tuh. Jadi gue kayak happy bener gitu waktu belajar. Oh, aku pikir tuh bakal rumit ya, ternyata enggak. Oke deh. Terus modal nekat, pengen latihan dong. Aku ngasih sesi gratis ke orang-orang terdekat. Aku siapa aja nih yang mau nih gue datengin deh gitu. Ini aku baru belajar sebuah modality namanya Access Bars. Gampang banget, lu cuma perlu tiduran aja, nggak perlu cerita apa-apa. Terus cuman aku pegang kepalanya, and then you relax gitu. Dan so far sih orang banyak yang ini ya ngerasa, oh iya gue emang beneran bisa tidur habis itu. Gue biasanya kalau tidur kayak begadang, ini gue semalam tidurnya jam 10 loh sampai pagi gitu. 10 tuh cukup dini buat dia. Sebenarnya lebih larut lagi. Jam 2 jam 3 gitu, yang susah tidur tuh pada bilang gue bisa tidur. Atau yang biasanya gampang marah, gampang cranky, ternyata gue nggak sesubuh pendek itu tuh sekarang gitu. Kalau di akunya sendiri, aku kan juga nyobain dong. Oh ya, nyoba di menerima sesi kan, tentu. Kalau di modality ini tuh sesama praktisi bisa kayak tuker-tukeran gitu, saling memberi, jadi namanya swap. Aku sering tuh nyari di mana nih yang ada swap, terus aku datang, jadi biar aku latihan ngasih dan aku juga nerima kan. Kalau buat aku tuh manfaat terbesarnya, aku kalau keluar ketemu orang udah nggak capek lagi. Oh gitu. Tadinya kalau keluar rumah sehari mau 2 jam 3 jam ketemu orang, itu harus menyembuhkan diri atau mengembalikan energi, itu harus stay di rumah 2-3 hari. Serius? Itu kayak apa yang namanya? Social battery. Social battery-nya bisa cepet banget, nge-charge-nya lama banget. Oh gitu. Itu kayak gitu kondisinya sejak COVID ya. Maksudnya bukan kena COVID, masa COVID kan harus di rumah terus itu. Wah, setelah itu keluar aneh kembali. Itu aku keluarnya. Dan habis itu mau bersosialisasi lagi sama orang, ya itu keluarnya cuman ketemu 2 jam 3 jam, harus setelah itu menyembuhkan diri 2-3 hari. Terus kayak nggak ini. Tapi setelah di bars menerima berapa sesi ya, 5 kalian kali ya, atau nggak nyampe malah, itu yang kurasa. Jadi kan ada acara tiap hari itu nggak ada pengaruhnya, malah happy. Jika bars itu untuk membantu melancarkan, bukanlah apa, menghilangkan ya, mengurangi mental block dan sebagainya gitu. Kalau dari terapisnya gitu, lo nya gitu ya, ketika melakukan itu apa sih yang lo rasain emang? Apa yang ku rasain? Aku tuh suka minta ini ya, tanda. Jadi kalau aku lagi ngasih sesi ke orang, aku tuh sebenarnya ngobrol sama badannya. Ngobrol asin, bukan ngobrol dengan kata-kata, tapi aku minta dikasih sinyal. Jadi aku selalu bilang, body, is this working? Ini bekerja apa enggak? Kalau iya, aku minta tolong dikasih sensasi denyutan dong di ujung tangan. Karena kan megang titik di kepala. Titik kepala di si pasiennya. Jadi apa sih pasien itu? Klien. Ya, jadi titik itu jadi bisa di ujung jari, ini aku minta dikasih kedutan. Gitu. Ada kedutan yang cepat, ada yang lambat. Kalau buat aku ya, tiap orang beda nih. Kalau yang tiap klien. Tiap klien, betul. Karena beda titik, beda apa ya, muatan kali ya. Misalnya ada orang yang lagi pusing banget soal kerjaannya atau lagi ada project, itu biasanya ada titik namanya creativity-nya, kalau dipegang tuh kedutannya kenceng tuh. Karena biasanya dia lagi mikirin buat projectnya gitu. Misalnya titik lain nggak, biasa-biasa aja, jadi denyutnya pelan, cuman tek
gitu. Tapi setelah di bars, yang kenceng pun lama-lama juga pelan karena dia releasing all of that gitu. Ya, rasanya gitu. Kalau di aku berdidit. Oke. Sebenarnya kalau secara ini apa ya, agak-agak apa sih istilahnya ya, tidak buat non fisik kan ya, non fisik ya. Kalau misalnya kan gitu, seperti misalnya pijet gitu kan, pahanya pegal gitu dipijat terus ya di apa istilahnya dilemesin lagi otaknya gitu. Kalau ini mirip begitu nggak sih? Cuman neken tombol ya, nggak ditekan kenceng. Iya. Jadi nekennya tuh nggak kenceng, cuma dipegang aja. Pegang aja. Dipegang, tapi tempatnya yang benar. Jadi tiap titik tuh ada temanya, Mas. Oke. Ada money, control, creativity, gitu. Money itu mengenai rezeki gitu. Pemahaman lo tentang uang. Do you like money? Do you hate money? Do you want money? Do you not want money? Segala POV tentang uang di situ diolah. Itu kalau money. Anyway, balik ke tadi pijit apa enggak? Beda dengan pijit. Kalau pijit menurut pemahamanku kan pakai tenaga gitu, emang ototnya dipencetin. Kalau ini dipegang praktisi, aku menyebut diriku praktisi ya, itu kayak neken tombol. Nah, ketika si tombol itu ditekan, gelombang otaknya tuh turun, Mas. Jadi kita kan ngobrol nih di gelombang beta nih, gelombang otak nih. Oke. Kalau relax sedikit, keadaan kayak mau tidur, itu alfa. Udah tidur tuh delta. Deep sleep theta. Oke. Nah, si bars ini menurunkan alfa beta tuh ya? Alfa beta. Dari beta ke alfa ke theta. Jadi mainnya di theta dan delta. Di situ. Nah, di situ subconsciousnya terakses. Nah, aku di situ akan apa ya? Disitulah proses untuk ngerilis segala mental block itu dimulai. Jadi apa yang nggak sampai diusahakan oleh pikiran sadar, biasanya kan kesimpannya di subconsciousnya itu. Nah, ketika di bars, gelombang otaknya turun ke situ, semuanya itu bisa dibersihin tuh, gitu. Terus apa ya? Itu bukan cukup pakainya, kurang lebih waktunya berapa sih waktu terapi itu? Kalau full session antara 60 menit sampai 90 menit. Tapi kita suka bikin acara buat ngenalin ini ke orang ya. Itu namanya taster atau icip-icip gitu. Itu kayak 30 menitan. Jadi kalau misalnya lo dari Facebook atau bukan Instagram suka berbagi informasi itu ya. Lumayan. Lagi ada taster nih gitu. Betul. Biasanya kita suka bikin poster terus taruh aja di Instagram. Nah, kalau itu kan kurang lebih akses barnya. Kalau body process apa? Body process. Aku ke facelift dulu kali ya. Oke. Biar lebih enak ininya. Lebih ya. Iya, lebih tahu lah. Tadi kan soalnya disebutin 3 tuh. Iya betul. Jadi kalau tadi si bars itu kan urusan mental block nih. Jadi setelah mental blocknya dihilangin, bodinya pingin kita kasih kesempatan untuk ngikutin perubahan di mind yang udah dikerjain bars tadi. Jadi facelift ini lebih ngebuka ke body block. Mas Yos ini nggak familiar nggak dengan konsep bahwa kalau badan kita ini punya memori sendiri. Jadi, gitu. Jadi di tubuh ini nggak cuma otak yang bisa mengingat, tapi badan juga bisa mengingat. Makanya kita kalau misalnya kayak trauma sesuatu, pernah kepentok pintu gitu ya, secara refleks kita jalan akan menghindari tempat kita pernah kepentok gitu. Jadi kan sebenarnya itu memori badan. Karena kalau otak tahu ya gue lewat aja gitu. Tapi badan ngerasa pernah kepentok di situ, jadi dia kayak minggir. Nah itu memori itu disimpannya di sel-sel tubuh. Dan jaringan pengikatnya itulah yang membuat mereka stay di sana segala memori baik dan buruk itu. Nah
setelah bars mental blocknya dihilangin, facelift itu sebenarnya untuk ngilangin body block sih kalau aku bilang. Jadi biar perkembangannya sejalan gitu. Kenapa namanya facelift? Karena kebanyakan dipegang di wajah. Dan walaupun dipegang di wajah, tapi kan efeknya satu badan. Cuma kalau kita lagi ketemu orang kayak gini, yang pertama kali kita lihat apa? Wajah kan ya. Makanya perubahannya paling sering kelihatan di situ. Padahal belum tentu cuman di situ, bisa sebadan. Tapi karena muka yang paling duluan kelihatan, ya itu yang wah mukanya lebih kinclong. Atau lebih lebih terang, bla 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 bla. Gitu. Oh ya, jadi itu sih kenapa namanya facelift. Tapi nggak ada hubungannya dengan yang di klinik kayak facelift klinik yang di itu enggak. Karena ini benar-benar cuma dipegang-pegang juga sama kayak bars. Cuman megangnya sekitar wajah, leher gitu. Oke. Jadi tuh merilis trauma-trauma dari yang dirasakan oleh Nah, bagian tubuh lo. bagian tubuh, betul. Kira-kira misalnya, jadi itu kayak bagian tubuh itu mengirimkan sinyal kepada lo pada ketika ini tadi lo ambilnya contoh kesandung di sebuah tempat gitu ya, atau mungkin dicubit oleh seseorang dulu gitu ya. Iya, benar. Misalnya dicubit sama ya taruhlah guru matematik gitu ya, terus ketemu wajahnya dia langsung jadi apa namanya, terasa lagi cubitan itu kayak gitu ya. Betul. Mau meskipun juga orang ini mirip doang, Cuman mirip bisa juga ya. Benar. Dan juga salah satu bentuk tubuh menyimpan informasi itu bisa juga di kerutan-kerutan wajah, kerutan-kerutan badan, segala lipetan, segala ini. Makanya ketika udah di facelift kan body blocknya dihilangin, makanya bisa tuh kelihatan kayak keriputnya berkurang lah, jerawatnya berkurang lah. Something like that itu. Karena badan udah nggak menyimpan dengan di situ lagi, kan udah tahu, oh ini udah nggak perlu, aku tidak perlu melakukan ini lagi, gitu. Ya udah, stop sampai di situ. Terus apa ya? Kalau satu lagi yang apa? Body process. Nah, jadi setelah si bars ngilangin mental block, facelift ngilangin body block, body process ini tugasnya mengembalikan fungsi tubuh ke asal, ke fitrah kali ya. Oh gitu. Gitu. Jadi kan segala bloknya udah dibuka, badannya udah free nih, mau ngapain nih gue. Balikin lagi ke asalnya. Jadi sebelum menerima segala trauma-trauma itu kali ya, balikin lagi ke kondisi dulu. Jadi udah nggak ada muatan kapok, udah nggak ada muatan trauma, yang gitu-gitu tuh. Iya, makanya balik ke situ. Misalnya gimana? Oke. Misalnya orang habis operasi, kayak gue nih, gue pernah operasi ankle. Itu namanya operasi dipotong dong ya, pasti ada yang jaringan yang dipotong, ada yang terputus berarti. Nah, ketika ada jaringan terputus tuh sirkuitnya nggak nyambung lagi. Ketika sirkuit nggak nyambung, dia akan cari ke tempat lain. Nah, keluarnya kalau di gue, karena di ankle gitu ya, jalan tuh bentuknya udah lain, kakiku tuh kayak miring gitu lah. Cari kenyamanannya sendiri gitu. Cari kenyamanannya sendiri. Padahal kalau dilihat itu tuh udah aman banget aku buat jalan. Jadi mau aku harusnya jalan lurus tuh nggak apa-apa. Cuman karena aku kapok dengan urusan operasi dan segala macam, badanku tuh kayak cari cara untuk balik ke sana, gitu kan. Udah, otakku udah sadar bahwa ini aman. Badanku juga udah sebenarnya gue tahu kok ini aman, tapi kenapa masih begitu? Nah itu dibalikin lagi dengan adalah salah satu body process yang bisa ngebalikin segala sirkuit-sirkuit itu supaya berfungsi seperti awal. Diperbaiki. Diperbaiki, dikembalikan. Kalibrasi nggak sih itu? Rekalibrasi nggak? Bisa. Ya? Bisa. Tapi titik yang disentuh adalah bagian yang sakit itu. Bisa ya, bisa enggak. Karena kalau body process itu energinya sebadan sih. Menurut aku merasakan itu sebadan. Dan apa ya, ini mau ngomong tapi lucu,
Jadi aku tuh pernah nge-body proses seseorang. Hmm. Orangnya punya kucing nih. Oke. Kucingnya tuh nimbrung pas aku ngasih body proses orang itu. Iya. Ketika aku udah jalanin energinya body proses, matanya kucing itu kayak ngikutin energinya gitu loh. Oh ya? Ngelihat ke kaki, ke kepala, ke kaki. Kan Kepala, kamu gitu. tahu itu jarang merasakan ya? Iya, energinya. karena gue kan ngerasa, aku kan minta kedutan tadi tuh sama Mm-mm. tuh, jadi aku juga ngerasain tuh, oh jalan nih, jalan. Dan si kucing itu ngikutin ritmenya itu, oh kamu lihat juga. Gitu. Ini saksinya kucing lucu. Tapi aku merasa kayak gitu. Iya, jadi belum tentu dipegangnya di tempat yang sakit. Oh, oke. Karena bisa jadi sakit yang kita alamin itu sebenarnya sumbernya di tempat lain. Oh iya. Bisa iya. jadi loh. Iya. Misalnya yang sakitnya di tempat A terus itunya di apa? Simptomnya di tempat A padahal yang keluhannya di tempat A padahal terus yang sakit di tempat B gitu pernah yang lu pernah pegang apa? Misalnya gimana? Paling sering sih soal pikiran ya. Dia mengira dirinya sakit, padahal tidak. Jadi yang dipegang malah aku kasih bars. Karena sebenarnya badannya nggak kenapa-kenapa. Oh, gitu. Kamu tuh mental block. Something like that gitu. Atau cederanya di tangan. Bener dulu sakitnya di situ, tapi ketika dia sakit kan dia tidak menggerakkan otot di tempat yang sakit, jadi pekerjaannya ditanggung oleh otot yang lain. Bahunya yang sakit, dia bilangnya oh tangan gue sini sakit, enggak, sekarang bahu lo yang sakit gitu. Di sana karena lo terlalu lama tidak pakai ini, bahu lo yang udah kecapean menanggung itu semua. Gitu. Bisa begitu tuh. Nah, kalau body process itu juga sama kayak bars yang aku bilang tadi, aku ngobrol sama badan kan. Aku selalu nanya nih, badan kamu maunya dipegang di mana? Kamu perlu apa gitu. Walaupun ke kliennya juga aku akan nanya, ada keluhannya apa, di mana, bisa bantu apa. Terus tapi aku juga confirm kayak tanya ke badannya, ini bener di sini nggak? Rekonfirmasi malah. Gitu, reconfirm. Bener sama, oke. Kalau nggak sama, gue kasih dua-duanya aja. Jadi semuanya tercover gitu. Oke. Makin bisa apa ya? Sebelumnya lo kok bisa tertarik kepada apa istilahnya terapi holistik gitu tuh? Kenapa lo tertarik sih sebenarnya? Kenapa tertarik? Oke, jadi aku tarik balik ke masa COVID yang aku bilang dulu. Kan COVID itu kan disuruh di rumah gitu ya, kayak nggak ada pilihan lain selain di rumah. Aku juga bukan orang yang suka keluar rumah sih, cuman ketika option itu diambil, gitu, ngerasa ada gitu, stresnya tuh ada gitu. Nah, setelah masa COVID selesai pun aku nggak terlalu berani amat keluar rumah gitu. Banyak banget lah yang ngerasa kayak gampang marah dan segala macem gitu. Terus aku tahu sih ini nih salah nih, aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Terus aku belajar ke psikolog dulu dong awalnya. Tapi kok ngerasa nggak cocok ya, kayak lega tuh cuman pas cerita doang. Tapi setelah itu apa ya, menurun lagi lah kondisinya gitu, nggak enak lagi. Terus kenalan lah sama sebuah komunitas yang ternyata suportif banget. Nah di situ tuh mulai kenal yang namanya meditasi lah. Apalagi ya, mau modality kenalan di situ gitu. Terus kebetulan ketemu orang juga yang emang sama hobinya nyobain modality. Jadi ada bareng nih, ada apa lagi gitu. Terus karena lama-lama ngerasain manfaatnya dong. Terus ngelihat kok banyak orang lain juga yang kayak gini ya gitu. Pengen juga ya aku tuh bisa gitu. Jadi bukan cuman sebagai orang yang mendapatkan sesi, tapi orang yang ngasih sesi gitu. Terus bersyukur juga komunitasnya komunitas wellness di Indonesia udah berkembang lumayan sih. Komunitas apa? Wellness. Wellness. Holistic wellness ini udah lumayan berkembang sampai ada festival setahun sekalinya tuh. Wellness festival. Kalau tahu di Plaza Indonesia. Oh iya, oke. Pernah, iya. Nah itu rangkaian acaranya biasanya kayak 2 minggu. Nah ke situ ngelihat berbagai macam model yang ternyata ada. Wah itu ini banget.
semangat banget gitu. Ya udah keinginan itu muncul dari situ ya. Dan kenapa bars apa ya? Habis tadi ngerasain Symphony of Possibilities itu sih yang aku bilang di awal, yang kepalaku kayak buku dibuka-buka. Wah ini aku bisa banget sih. Ternyata buat dibuka seseorang bisa diakses dari remote gitu. Dan nggak sulit kayaknya ya, kok cuman gitu doang ya, dipegang juga enggak gitu. Akhirnya ya udahlah, beraniin diri aja ngelihat apa ada iklan bars gitu, gue mau gitu. Ini berhubungan sama aura dan sebagainya itu, aura gitu. Enggak sih, beda sih. Aura ya, kalau sepemahaman aku ini nggak ada hubungannya dengan akses sama sekali. Aura itu kayak warna yang dipancarkan oleh energi kita gitu. Setiap orang punya. Jadi warnanya ada, aku lupa ada apa aja, tapi itu menggambarkan apa yang kondisi kita sekarang. Aku seingatku apa ya? Biru tuh kalau nggak salah sedih ya, kuning ceria, ungu itu berkaitan dengan spiritual stuff, merah itu apa ya? Kayak gitu deh mas. Itu juga another apa ya, interesting stuff gitu, tapi bukan yang aku dalami, jadi aku kayak nggak bisa ngasih info banyak nih. Oke. Kalau lu bisa animal communication juga ya? Iya, awalnya malah dari situ tuh. Itu tuh malah masih di masa COVID kan. Belajar karena terpaksa. Itu terpaksa gimana? Jadi kucing mama mertua di Bandung tuh hilang, dicuri orang dong. Bener-bener orang tuh niat yang kayaknya udah merhatiin jadwal rumah. Dia tahu jadwal kalau pagi itu mesti nyapu, terus kayak buka pagar. Dia datanglah sebuah mobil, tiba-tiba keluar orang, kucingnya diambil aja gitu, masuk mobil terus ngueng pergi lagi. Cuman punya feeling aja nih kayak nggak jauh deh. Kalau dia bisa merhatiin jadwal rumah kan berarti kayak orang situ-situ aja gitu. Tapi udah 10 hari dicariin kok nggak kelihatan gitu. Nitip-nitip ke grup WhatsApp RT lah apalah segala macam gitu. Gitu. Nggak ketemu. Terus akhirnya nyebar poster, Mbak Aci tuh yang nyuruh, kamu mau nggak ini apa ada pakai jasa animal communicator aja gitu kan. Baru tahu tuh ada benda namanya animal communicator. Benda apa, profesi namanya animal communicator. Terus nyoba nih nyari kesana kemari, menghubungin maksudnya, sama nggak ada yang nerima ya. Oh gitu. Ada yang bilang keterbatasan energi lah, ada yang bilang slotnya udah penuh lah. Anyway, alasan banyak. Penolakan. Ya udah, Mbak Aci bilang, mau nggak belajar sendiri? Ini ada videonya nih di YouTube begitu. Si waktu itu animal communicatornya namanya Jasmine Jawi, lagi diwawancara sama Abu Marlo. Iya. Direkam di YouTube dan di situ dikasih ini apa? Dia mempraktekkan lah caranya, meditasinya gimana, apa yang harus dilakukan, cara kontak dengan si hewannya gimana, gitu kan. Cobain, bisa. bisa. Jadi itu terhubunglah dengan si kucing hilang itu, dia ngasih gambaran, aku tuh lagi dalam rumah, ruangannya kayak gini, susunannya bla 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 bla. Tapi kan kalau dalam ruangan gua nggak ngerti ya. Itu kan rumah orang gitu, walaupun dia kasih tahu gue nggak bisa nyari. Iya. Akhirnya gue nanya lagi nih, usaha kedua untuk menghubungi, waktu di bawah jalan lihat apa. Terus dia menggambarkan bahwa ada lapangan dengan pohon, gitu kan. Aku tetap nggak ngerti, tapi itu ku informasinya aku terusin ke mama mertua. Mama mertua tuh di Bandung, by the way. Jadi aku di Jakarta, jadi kayak menjauhan gitu kan. Terus suatu hari nggak suatu hari juga, kayak 2 hari kemudian ya gitu, adalah bapak-bapak pulang masjid kayaknya, aku lupa ngasih tahu, kayaknya saya lihat deh kucingnya itu ada di halaman rumah itu gitu. Boleh deh dicek, beneran dia tuh kayak sembunyi di bawah mobil gitu ya, halamannya menjorok keluar, carport itu menjorok keluar, si kucing tuh nggak berani keluar ya, di situ aja di mobil. Gue pulang.
sakit dan segala macam bla 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 bla. Udah dapat kabar dong aku, udah ketemu nih kucingnya. Aku langsung gue ke Bandung. Pengen tahu ya. Pengen tahu mana rumahnya yang ngambil. Itu bener dong, apa yang digambarkan itu bagian luarnya, dalamnya gue nggak tahu. Segala pohon dan lapangan yang digambarkan si kucing itu bener ada. Oh berarti apa yang gue lihat tuh bener ya. Oh gue bisa ternyata. Oh, gitu. Ya udah, wah tertarik dong. Mak, aku seriusin dia belajar beneran. Wih, serius ya. Serius, Nah. sampai akhirnya ngambil sertifikasi. Oke. Ada loh Ada sertifikasinya. kesamaan nggak itu? Iya, makanya ternyata bisa dipelajari dari sertifikasi dan hasilnya sahih. Sahih. Ada kesamaan nggak antara antara animal communication sama proses Bars Ah, and friends. iya. Ada nggak? Berteman tapi tidak sama. Berteman tapi tidak sama ya. Bisa saling membantu karena body proses bisa buat hewan dan karena aku bisa animal communicator itu mempermudah proses komunikasinya dengan hewan. Gue bisa nanya dia, kamu mau dibantu di sebelah mana? Oke. Lalu body proses yang mengerjakan selanjutnya. Baik. Gitu. Kayaknya kita segera kita lanjutkan lain kali. Oke. Lain kali abis ini kalau gitu. Sampai jumpa.